Hai, assalamualaikum teman-teman. Gimana nih kabarnya? Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat ya. Dan bagi teman-teman yang sedang sakit, aku doakan semoga dapat segera diberikan kesehatan dan kesembuhan. Amin. Oke teman-teman, alhamdulillah kali ini aku masih bisa berbagi video keseharian aku lagi. Video kegiatan seorang ibu rumah tangga di kontrakan sederhana. Semoga teman-teman semua nggak bosen ya ngeliatin video aku. Untuk di video kali ini mungkin agak berbeda dari video-video sebelumnya. Kalau di video sebelumnya biasanya aku menceritakan detail setiap pekerjaan yang aku lakukan, tapi mungkin kali ini aku pengen sharing aja ke teman-teman semua ya. Kali ini aku pengen coba sharing tips bagaimana caranya menjadi seorang ibu rumah tangga yang bahagia. Seperti yang teman-teman tahu dan pastinya teman-teman rasakan juga bahwa tugas sebagai seorang ibu rumah tangga itu banyak dan tidak mudah ya teman-teman. Dan terkadang profesi sebagai seorang ibu rumah tangga itu seperti dipandang sebelah mata oleh beberapa kalangan orang. Karena dianggap tidak bekerja, tidak menghasilkan uang, tidak produktif, hanya di rumah, bersantai-santai di rumah. Padahal kalau kita merasakan sendiri sebagai ibu rumah tangga, tugas ini itu berat dan sebenarnya sangat mulia ya teman-teman. Dengan semua tugas-tugas yang kita miliki, kita memasak, mengurus rumah, merawat anak, mendidik anak, dan lain sebagainya, itu semua kita lakukan dengan ikhlas tanpa adanya bayaran atau gaji ya teman-teman. Jadi sebenarnya pekerjaan seorang ibu rumah tangga itu yang merupakan pekerjaan yang mulia ya teman-teman. Tapi sayangnya memang masih banyak orang yang memandang bahwa ya cuma ibu rumah tangga gitu, kayak memandang rendah gitu teman-teman. Nah, dari banyaknya tugas yang harus kita kerjakan dan dari pandangan-pandangan orang yang seperti itu, terkadang itu tuh sangat mempengaruhi kepada pikiran dan hati kita ya teman-teman. Bagaimana seorang ibu rumah tangga itu harus bisa menjaga kewarasannya demi keluarganya. Makanya ibu rumah tangga itu penting banget ya teman-teman untuk bahagia. Kenapa sih ibu rumah tangga itu harus bahagia? Karena ibu rumah tangga merupakan jantung dari keluarga ya teman-teman. Jadi ketika seorang ibu sedang tidak baik-baik saja mentalnya, atau sedang berada di dalam masalah atau tidak bahagia, maka bagaimana dia akan bisa mengurus keluarganya? Pastinya di sini yang akan sangat merasakan dampaknya adalah suami dan anak-anaknya ya teman-teman, dan terutama sekali adalah anak-anak. Karena biasanya anak-anak itu menjadi sasaran utama dari kemarahan seorang ibu ketika ibunya itu tidak baik-baik saja. Karena anaklah yang dekat dengan ibunya, yang setiap hari bersama ibunya. Jadi otomatis di sini yang sangat berdampak dari ketidakbahagiaan seorang ibu adalah anak. Nah, maka dari itu di sini aku pengen coba sharing ke teman-teman semua beberapa tips bagaimana caranya menjadi seorang ibu rumah tangga yang bahagia. Tips yang pertama yaitu jangan pernah membandingkan kehidupan kita dengan kehidupan orang lain. Terkadang kita hanya fokus kepada kehidupan orang lain, melihat hidup orang lain yang lebih bahagia daripada kita, sehingga kita lupa untuk bersyukur dengan kehidupan kita sendiri. Misalnya membandingkan pasangan kita dengan pasangan orang lain, ataupun membandingkan diri kita yang hanya sebagai seorang ibu rumah tangga dengan seorang ibu pekerja ya teman-teman. Seorang ibu rumah tangga biasa mungkin akan berpikir enak ya menjadi ibu rumah tangga yang bekerja, memiliki karir yang bagus, memiliki sesuatu yang dibanggakan, punya penghasilan sendiri dan pastinya bisa mandiri. Tapi bagi ibu rumah tangga yang bekerja mungkin juga akan berpikir enak ya menjadi ibu rumah tangga yang di rumah karena bisa lebih fokus dalam mengurus suami dan juga anak-anak. Pokoknya kalau kita mau membandingkan terus-menerus diri kita dengan diri orang lain, maka tidak akan pernah ada habisnya ya teman-teman. Kita akan merasa selalu kurang, kita akan merasa selalu tidak bahagia. Nah, tips yang kedua yaitu kita tidak perlu mengambil pusing dengan penilaian orang lain terhadap kita.
Karena sebagai makhluk sosial, pastinya kita hidup berdampingan dengan orang lain, dengan tetangga, pasti ada ya omongan-omongan yang entah itu benar atau tidak. Pastinya itu akan mempengaruhi kepada perasaan kita atau pikiran kita dan hati kita ya teman-teman. Kemudian tips yang ketiga yaitu luangkanlah waktu untuk diri sendiri, atau bahasa sekarangnya itu me time ya teman-teman. Jadi ibu rumah tangga itu perlu juga untuk me time, karena tidak dipungkiri menjadi ibu rumah tangga juga seringkali kita merasa jenuh ya teman-teman, karena melakukan kegiatan atau aktivitas yang berulang itu terus setiap harinya. Belum lagi kita menghadapi anak-anak yang sifatnya itu pasti Masya Allah banget ya, pokoknya menguras kesabaran kita. Nah makanya kita juga perlu menjaga kewarasan kita. Kita perlu me time untuk menenangkan hati kita, menenangkan pikiran kita, rehat sejenak dari segala aktivitas atau rutinitas yang biasa kita lakukan sebagai upaya untuk mencharge diri sendiri gitu ya teman-teman. Nah mungkin itulah ya teman-teman beberapa tips dari aku bagaimana caranya menjadi seorang ibu rumah tangga yang bahagia. Dan pastinya kebahagiaan orang itu tidak dapat disamakan ukurannya dengan kebahagiaan orang lain ya. Dan di sini peran suami juga merupakan peran yang sangat penting ya teman-teman, karena suami adalah orang yang terdekat dengan kita, yang tinggal bersama kita. Oke teman-teman, mungkin cukup di sini dulu untuk sharing kali ini. Semoga sedikit banyaknya bisa bermanfaat ya untuk teman-teman semua. Kita semua sama-sama belajar ya teman-teman. Aku di sini juga tidak bermaksud untuk menggurui ataupun apa gitu ya. Pokoknya hanya sebatas sharing aja. Aku juga mau mengucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang udah mensupport aku, udah mengklik dan menonton video aku. Kemudian untuk teman-teman yang udah subscribe, like, dan juga komen di video-video aku ucapkan terima kasih banyak ya. Semoga segala kebaikan teman-teman dibalas kebaikan juga oleh Allah. Amin. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, boleh ya di subscribe, bantu aku untuk mengembangkan channel YouTube ini. Semoga channel ini bisa berkembang terus ya teman-teman. Oke teman-teman, gak terasa udah sampai di akhir video. Aku ucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang udah nonton video aku dari awal sampai akhir. Dan aku juga mohon maaf bila ada salah kata dan perbuatan di dalam video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Wassalamualaikum.